Oke, di video kali ini gue pengen ngajak buat discuss ya. Gue pengen ngajak penonton-penonton gue yang lagi nontonin video ini buat discuss. Kira-kira bagusan baterai yang ada di Android, oke, atau bagusan baterai yang ada di iPhone? Kira-kira bagusan mana nih? Baterai yang ada di iPhone ini atau baterai yang ada di HP Android? Buat ngejawab pertanyaan itu, bagusan mana? Jawabannya sangat sepele. Bagusan baterai Android atau iPhone? Jawabannya simpel. Sama aja. Lalu pasti ada beragam pertanyaan ya. Lalu kenapa baterai Android itu bisa gede-gede bang ya? Dan kenapa baterai iPhone itu emangnya kecil-kecil, tapi iritnya bahkan bisa lebih irit daripada Android bang? Emangnya nggak perlu gede. Untuk menjawab itu, kalian tuh jangan ngelihat dari oh berarti bagusan baterai iPhone dong emang kecil irit. Nggak bisa ngelihat ke situ ya. Kalau buat kualitas baterai ya sama aja. Tapi untuk kondisi second, kira-kira bagusan baterai iPhone atau baterai Android? Nah, ini nih. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sedap untuk dijawab. Jawabannya cenderung bagusan Android. Anjay, pasti kubu Apple Croc yang nontonin video gue nih head comment. Silakan tekan tombol report, dislike. No, nggak bercanda gue. Kenapa bisa bagusan? Kenapa HP bekas cenderung bagusan baterai Android? Nah, sini gue bakal ceritain secara panjang berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi video ini lebih ke video bacot, diskusi, sama pengalaman yang bakal gue ceritain ke kalian. Ya, syukur-syukur pindahlah sedikit experience pengalaman gue ke kalian lewat cerita video ini. Jadi, kasarnya gini, kenapa baterai Android itu, gue cerita dulu ya. Kenapa baterai Android itu tak bisa seawet baterai iPhone? Jawabannya simpel. Kenapa iPhone itu baterainya lebih irit dari Android dengan mAh yang lebih kecil? Jawabannya simpel ya, ini balik-balik pertanyaan gue biar kalian lebih paham. Performa chipset sama software ya. Itu adalah dua combo yang bisa nentuin baterai kalian seberapa boros. Nih, performa chipset itu yang nentuin daya consumption kalian seberapa banyak harus dipakai. Nah, itu dari performa itu berentetan sama si software ya. Nah, dari softwarenya itu berentetan juga sama gimana cara kita make. Selebihnya kayak atribut-atribut pendukung yang bikin baterai itu boros, speaker. Semakin sering kalian pakai speaker, semakin cepat juga daya kalian habis, baterai kalian habis maksud gue. Semakin tinggi brightness kalian, handphone kalian semakin terang, semakin boros juga baterai di HP kalian. Gue kasih analoginya gini ya. Ketika kalian scroll ya di HP kalian, misalnya scroll foto-foto galeri pribadi misalnya. Secara berkala, misalnya kalian cuman gabut banget pakai HP, cuman scroll foto sekitar 10 menit, oke? Nah, coba kalian bandingkan dengan scroll di OLX misalnya. Kalian lihat-lihat apa, kayak lihat-lihat motor bekas, mobil bekas di OLX 10 menit juga. Coba kalian bandingkan. Pasti baterainya lebih banyak yang ada di OLX. Ketika kalian buka OLX, pasti baterainya lebih banyak habis ya, lebih banyak kesedot yang ketika kalian buka baterai di OLX. Nah, dari sini bisa menyimpulkan bahwa apa yang kalian jalankan ini adalah sebuah perangkat dari software, dan software ini berlandaskan basic dari si chipset alias mesin itu sendiri. Dari sini prosesnya itu bisa kalian tahu juga bahwa semakin lancar prosesnya, semakin hemat dayanya disedot. Dan sedangkan kalau buat scroll foto, itu makan daya. Kenapa bisa irit? Karena pemakaian si softwarenya, algoritma softwarenya itu nggak sebanyak algoritma yang ada di aplikasi di OLX, dan penggunaan internetnya, penggunaan kuotanya itu membutuhkan eksternal hardware, contoh kayak antenanya, semuanya. Contoh kalau kalian nonton YouTube, buka video, otomatis speaker jadi nyala, semakin banyak daya kesedot. Nah, di situ pengaruh dari baterai consumption. Jadi, baterai consumption itu salah satunya yang bikin boros itu bukan seberapa besar mAh-nya. Oh, berarti mAh-nya besar, baterainya bakal awet nih. Oh, berarti kalau mAh-nya kecil, baterainya bakal boros. Enggak kayak gitu. Dari sini aja udah bisa menjelaskan bahwa Apple itu sebisa mungkin ngebuat performa itu menjadi lebih oke. Software bener-bener dibikin seminim mungkin, seramping mungkin ya. That's why kalau kita lihat iPhone itu cara makainya kaku. Nah, dimulai dari iOS 18 nih udah mulai warna-warni nih. Home screen ya, lock screen udah mulai bisa ditambah-tambahin, bahkan lebih advance daripada Android. I don't know untuk kedepannya iPhone itu bakal mempunyai ciri khas yang sama atau tidak. Sebenarnya masih bisa kalau mereka bisa menyiapkan chipset yang sangar ya, untuk menanggulangi
banyaknya algoritma hanya untuk dari penampilan aja. Oke, singkat kata, semakin panas handphonenya, semakin baterainya tuh kesedot lebih cepat. Udah gitu aja lah, kayak ngomong gue belibet-belibet. Oke, lalu untuk kondisi second, tadi kan lu bilang bang kondisi second cenderung kalau HP second, HP Android baterainya cenderung lebih bagus ketimbang si iPhone ini. Nah, gue punya cerita apa ya? Gue punya cerita real ya. Ini true story ya. Ini adalah sebuah baterai dari Samsung. HP Samsung, kalau nggak salah Samsung A50 atau 50S, gue lupa. Ya gue lupa lah ya. Jadi ada pelanggan gue beli HP di tempat gue. Kalau nggak salah dia udah udah berapa lama gitu. Tapi dia bilang baterainya boros atau apa. Ya udah, dia ngechat kan ke admin gue. Ya udah lu direspon sama admin gue, minta baterainya, minta HP-nya dikirim balik aja. Nanti baterai diganti gratis. Nah, ketika baterai diganti gratis, nih ya gue kesini. Oke, tim gue itu untuk nyari baterai original ya, entah itu original asli Samsung, entah itu original copotan, itu tidak sulit ya. Ini gue berbicara contohnya merek Samsung, oke? Jadi customer gue yang beli HP di gue itu merasa baterai boros, diminta ganti baterai baru, digantiin, dan there's nothing problem lagi, nggak ada komplain lagi. Dan itu bukti bahwa ketika kita butuh spare part yang original, di Android itu cenderung lumayan gampang. Contohnya kayak merek Samsung ini ya. Gue nggak bicara general secara keseluruhan semua merek Android ya. Di sini yang gue bicarain adalah Samsung. Anjir, suara gue habis. Nah, ini adalah kisah nyata dari gue juga. Kalau ini, baterai ini adalah gantian dari HP konten gue. Jadi buat kalian yang pantengin channel ini, gue kemarin baru sikat iPhone XS Max buat kebutuhan konten. Baterainya itu udah BH-nya itu strip ya kalau nggak salah ya. Gue lupa. Strip lah BH-nya ya. Dan dia itu di 20% mati tiba-tiba baterainya. Baterainya mati tiba-tiba. Ini gue sobek aja dah. Gue mau kasih lihat kondisi fisik baterainya ke lo. Jadi baterai XS Max ini ketika HP gua kondisi baterainya 20%-an, dia mati tiba-tiba. Dan ketika kita lihat fisiknya, ini sebenarnya kalau dari sekilas masih biasa aja, cuman ini udah agak tebal-tebal dikit ya. Ini agak tebal-tebal dikit. Nah, lalu apa yang terjadi? Lalu kenapa bisa lu enteng banget bilang bang kalau baterai Android itu lebih gampang di pasaran lu nyari yang ori? Gini, karena gue udah gak nyetok-nyetok per baterai-bateraian juga, gue udah lama juga gak ngecek per baterai-bateraian yang beredar tuh grade apa sih. Nah disitu gue nyuruh orang buat beli baterai. Sesampainya gue nyuruh buat ke Roxy ya. Sesampainya di Roxy, ini cerita kisah nyata ya, ini kisah nyata. Baterai iPhone ini kan harus gue ganti, karena kalau gak enak kan. Kalau buat konten kadang gue gak tahu nih presentasi baterai. Gue lupa gue cas, takutnya gue lagi bikin konten di 20% mati tiba-tiba kan gak enak. Gue retake ulang, tag lagi videonya, capek banget, buang-buang waktu. Jadi sebelum videonya gue konten dan gue jadiin konten, itu baterai gue ganti dulu. Nah ini kondisi strip ya, karena ini bawaannya udah strip, gue ganti ya bakal strip lagi. Tapi kita nggak bahas baterai strip ya, gue bahas masalah kualitasnya, ori atau tidaknya. Nah singkat cerita, orang yang gue suruh beli baterai ke Roxy itu udah nyampe tuh. iPhone XS Max, gue gak tahu ya di tempat kalian harga berapa. Baterai iPhone XS Max itu ada yang jual di 95.000 ya, grade-nya bla bla bla. Ya, gue gak perlu ngasih stroke, gak perlu sebutin lah, gak enak. Terus ada lagi yang jual baterai XS Max itu harganya kalau gak salah 220 apa 250 bla bla bla. Terus dia confirm ke gue, jadi yang mana? Udah beli aja yang paling mahal, gue bilang. Akhirnya dibeli tuh baterainya 220 apa 250 ribu, oke? Nyampainya di tempat gua itu baterai, anjir, gue langsung liat baterainya KW. Nanti XS-nya gue bongkar deh. Gue coba pakai dulu satu bulan ya, karena gue lagi nge-review baterai juga. Lumayan kan beli 200 ribu, jadi gue sekalian sharing cerita. Singkat cerita, gue beli baterai iPhone yang harganya 200 ribuan dan baterai itu nyampainya juga KW. Tapi grade-nya
ya bisa dibilang ada tulisannya lumayan rapi, bukan yang berantakan polosan. Dari fisiknya oke lah. Nanti bakal gua kasih lihat lah di video terpisah. Lu tau nggak baterai yang harganya 200 ribu, anjir suara gua habis. Baterai yang harganya 200 ribu, gua beli 200 ribuan lebih tepat ya. Itu borosnya minta ampun. Dari kondisi 100% itu sehari gue bisa sampai 2 kali ngecas untuk sebuah iPhone XS varian Max. Dan kalian bisa lihat XS Max itu kapasiti baterainya itu 2716 mAh. Dengan kapasitas 2700 mAh lebih, gua sehari sampai 2 kali ngecas, itu kebangetan borosnya. Kebangetan borosnya. Nah, lu bayangin, itu gua ngerjain sendiri. Gimana kalau seandainya itu orang lain di luaran sana yang baterainya rusak ganti pakai jasa servis lain. Contoh dia beli sendiri baterainya, habis itu dia pasangin ke tukang servis. Itu biayanya tuh nggak mungkin 220 atau 250, bisa jadi 300 ribuan sekian untuk ganti baterai aja. Dan anjir lah, budget 300 ribuan itu untuk sebuah baterai KW. Itu menurut gua it's not fair. Tapi itulah kejamnya kalau kita beli iPhone ya. Ya namanya juga HP flagship, ya beli spare part otomatis ya udah jadi lebih mahal. Tapi masalahnya kalau ada yang lebih bagus, lebih mahal lagi, tapi itu ori Apple, itu nggak masalah. Ya namanya kita juga sadar diri, beli HP flagship, emang pangsa pasar flagship ya spare partnya mahal-mahal nggak apa-apa. Asalkan yang originalnya itu tersedia. Permasalahannya, gue tantang kalian cari baterai iPhone yang baru ya, itu original bawaan Apple. Oke? Itu sulit sekali ya. Gue better option, gue lebih menyaranin beli baterai yang merek ya, yang bermerek-merek aja lah. Gak apa-apa lah yang kayak ada merek sekian-sekian mAh ya. Lu jangan percaya mAh-nya, tapi setidaknya at least mereka ada quality control ya. Ada garansi tertulis itu, garansi 12 bulan, garansi sekian. Yang bermerek-merek yang menurut kalian merek HP-nya baterainya bagus lah. Gak perlu gue kasih tau lah, paham lah mereknya kan. Dari sini gue bisa nyimpulin bahwa ini gue nyari baterai Samsung yang ori ini gampang banget men ya. Dan customernya juga nggak ngeluh boros baterainya anjir. Sedih banget ya. Dan modal gue beli baterai ini itu lebih murah dibandingkan beli baterai iPhone. Ini udah nyimpulin bahwa kalau lo beli HP Android yang second, lo masih ada harapan buat nge-recovery baterainya itu jadi baru lagi. Itu besar kemungkinan masih bisa ke situ. Tapi kalau lu user iPhone ya, saran gue kalau lu beli HP second, mendingan baterainya ya udah gantian sekalian. Kalau yang udah terlalu tua, contoh kayak iPhone seri 6s, seri 7, saran gue ambil baterai yang udah gantian aja. Karena kalau baterai yang udah tua, itu udah pasti baterainya gantian juga dan udah kepake dan itu jadi lebih busuk lagi gitu. Gak ada tuh istilahnya, apalagi kayak iPhone 6, 6s tuh baterai masih copotan Apple, gak ada. Itu udah baterai yang dimana baterainya itu udah baterai gantian, tapi udah dipakai lama, pH-nya berkurang, oke? Udah setua itu HP-nya. Nah, jadi saran gue kalau lo beli iPhone second, cari yang baterainya udah gantian aja, yang pH-nya masih lumayan tinggi. Atau kalau lo beli iPhone baterainya strip nggak apa-apa, yang penting ada historicalnya, ada kejelasan. Oh ini baterainya strip karena baru ganti baterai, gitu juga nggak apa-apa. Itu cuma masalah chip ininya aja. Oke, mungkin sampai sini video gue, pembahasan gue mengenai baterai. Jadi kalau ditanya bagusan baterai iPhone atau baterai Android ya, jawabannya gak ada mana yang lebih bagus. Semuanya balik lagi ke spare partnya masing-masing, tergantung lu belinya original atau tidak. Tapi kalau lu nanya ke gue bagusan mana, kalau buat ganti-ganti baterai di HP-HP second, gue lebih pilih Android ketimbang baterai iPhone. Oke? Peace.